warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah, bersalawat atas Rasulullah. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan singkat terkait metodologi studi Islam di pertemuan ke-6 ini. Tema yang akan disampaikan yaitu seputar karakteristik ajaran Islam bagian 1 yang meliputi bidang agama, bidang ibadah, bidang akidah, bidang ilmu dan kebudayaan, dan bidang pendidikan dalam studi Islam. Karakteristik Islam atau istilah karakteristik ajaran Islam dalam tanda petik terdiri dari 2 kata, karakteristik dan ajaran Islam. Karakteristik adalah al-khasa'is dalam bahasa Arab, sesuatu yang mempunyai karakter atau sifatnya yang khas, yang khusus, memiliki corak tersendiri. Islam adalah agama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, yang berpedoman atau bersumber pada kitab suci Al-Quran dan diturunkan di dunia ini melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakteristik ajaran Islam dapat diartikan sebagai suatu ciri atau khas dari ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang mempelajari tentang berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, baik dalam bidang agama, muamalah yang di dalamnya termasuk ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan hidup, dan disiplin ilmu lainnya yang kesemuanya itu tentu berpedoman atau bersumber pada Quran dan hadis. Dari sini dapat dilihat bahwa Islam memiliki karakteristik yang universal, sehingga mampu menjangkau lapisan masyarakat yang berlainan dan beragam model dan bentuknya. Dengan hal tersebut, Islam memberikan banyak solusi dalam berbagai bidang kehidupan di sepanjang zaman yang merupakan karakteristik dari ajaran Islam yang hakiki. Dari berbagai referensi kepustakaan tentang karakteristik Islam, tiap referensi memiliki cara yang berbeda dalam menyampaikan karakteristik Islam karena ruang lingkupnya yang sangat luas, yang universal tadi atau global, yang mencakup berbagai aspek kehidupan umat Islam. Yusuf Al-Qaradawi, katakanlah beliau menyampaikan dalam bukunya Karakteristik Islam, Kajian Analitik, yang menguraikan 7 karakteristik Islam, yaitu seputar Rabbaniyah, ketuhanan, Insaniyah, kemanusiaan, Syumul, universal, keadilan, kontekstual, kejelasan, integrasi antara sabat dan murunah. Di referensi lain yang saya kutip di bukunya Abu Dinata dalam buku Metodologi Studi Islam, beliau menguraikan karakteristik Islam dalam berbagai bidang, antara lain dalam bidang agama, bidang ibadah, bidang akidah, ilmu dan kebudayaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, politik, pekerjaan, Islam sebagai disiplin ilmu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan karakteristik Islam dari beberapa bidang. Bagian 1. Yang pertama adalah bidang agama. Islam dengan tegas mengakui hak agama lain, kecuali yang berdasarkan paganisme dan syirik. Kemudian pengakuan akan hak agama-agama lain dengan sendirinya merupakan dasar paham kemajumukan sosial budaya dan agama sebagai ketetapan Tuhan yang tidak berubah-ubah, sebagaimana firman Allah, wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahu al-injila fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat,
dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Karakter Islam dalam bidang agama ini, dari ayat di atas tadi, kaum muslimin itu diperintahkan berpegang teguh kepada ajaran kontinuitas, dengan beriman kepada semua nabi dan rasul tanpa terkecuali dan tanpa membeda-bedakan antara mereka. Bahkan Al-Quran pun tepatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 62 mengisyaratkan bahwa para penganut berbagai agama, baik Yahudi, Nasrani maupun Sabi'in, asalkan percaya Tuhan dan hari akhir serta berbuat kebajikan, maka semua akan mendapat pahala. Nah, dengan demikian, karakteristik Islam dalam bidang keagamaan itu bersifat toleran, ya. Pemaaf, tidak juga kemudian memaksakan dan saling menghargai, karena dalam pluralitas agama terdapat unsur kesamaan, yaitu pengabdian pada Tuhan. Karakteristik Islam dari bidang bagian satu selanjutnya adalah bidang ibadah. Ibadah dapat diartikan sebagai upaya bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya, menjauhi segala yang dilarangnya, dan mengamalkan segala yang diizinkannya. Ibadah ada yang bersifat umum, ada juga yang bersifat khusus, ya. Ibadah khusus dapat diartikan sebagai apa yang telah ditetapkan oleh Allah akan perincian-perinciannya. Tingkat dan cara-caranya tertentu. Misalnya bilangan salat 5 waktu serta tata cara mengerjakannya. Ketentuan ibadah haji dan tata cara mengerjakannya. Dalam jurisprudensi Islam telah ditetapkan bahwa dalam urusan ibadah khusus tidak boleh ada kreativitas, ya. Sebab yang mengkrit atau yang membentuk suatu ibadah dalam Islam dinilai sebagai bid'ah yang dikutuk Nabi sebagai kesesatan. Yusuf Al-Qaradawi pernah menjelaskan mengenai karakteristik Islam dalam bidang ibadah. Namun pokok bahasannya tertuju pada Rabbaniyah atau ketuhanan. Maksud Rabbaniyah di sini adalah yang meliputi 2 kriteria, yaitu Rabbaniyah ghayah dalam arti tujuan, dan yang kedua adalah wijhah dalam sudut pandang. Ada juga Rabbaniyah masdar atau sumber hukum dan manhaj atau sistem. Adapun yang dimaksud Rabbaniyah tujuan dan sudut pandang, bahwa Islam itu menjadikan tujuan akhir dan sasarannya jauh ke depan, yaitu dengan menjaga hubungan dengan Allah secara baik dan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bidang berikutnya yaitu bidang aqidah. Maulana Muhammad Ali mengatakan bahwa ajaran Islam dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu teori yang lazim atau yang disebut dalam hal ini adalah rukun iman, dan bagian praktik yang mencakup semua yang harus dikerjakan oleh setiap muslim, yaitu seperti amalan-amalan yang harus dijadikan pedoman hidup. Bagian yang pertama selanjutnya disebut usul atau pokok, dan bagian yang kedua disebut furu dalam akidah. Kata usul adalah jamak dari asal, artinya pokok atau asas. Adapun kata furu artinya cabang. Bagian pertama disebut aqaid, artinya kepercayaan yang kokoh. Adapun bagian yang kedua disebut ahkam. Baik bagian pertama dalam hal ini adalah aqaid atau keyakinan tadi atau kepercayaan yang kokoh, dengan ahkam atau aturan-aturan itu harus memiliki keterikatan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam mengokohkan akidah kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syahrastani juga menyebutkan bahwa bagian pertama juga disebut ma'rifat, dan yang bagian kedua disebut ta'ah atau kepatuhan atau ketaatan. Karakteristik Islam dalam bidang akidah diketahui bahwa akidah Islam bersifat murni, hanif, baik dalam isinya maupun prosesnya, yang diyakini dan diakui bahwa sebagai Tuhan dan wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan tersebut sedikit pun tidak boleh diberikan kepada yang lain, karena akan berakibat musyrik dan berdampak pada motivasi kerja yang tidak sepenuhnya didasarkan atas panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam prosesnya, keyakinan tersebut langsung, tidak melalui perantara. Akidah demikian itu melahirkan bentuk pengabdian hanya kepadanya, yang selanjutnya berjiwa bebas,
merdeka dan tidak tunduk pada manusia dan lainnya yang menggantikan posisi Tuhan. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah bidang ilmu dan kebudayaan. Dalam bidang ilmu, kebudayaan dan teknologi, Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk bersikap terbuka, opening, dan tidak tertutup, terbuka untuk menerima berbagai masukan dari luar, outsider, tetapi juga harus selektif. Maksudnya adalah tidak begitu saja menerima seluruh jenis ilmu dan teknologi, melainkan ilmu dan teknologi yang sesuai tidak menyimpang dari ajaran Islam. Karakteristik Islam dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan dapat dilihat dari 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Pada ayat tersebut terdapat kata Iqra yang diulang sebanyak 2 kali. Menurut Ahmad Baiquni, pada kalimat Iqra tersebut selain memberikan arti membaca dalam arti biasa, juga memberikan makna yang sangat luas. Bisa jadi bermakna menelaah, mengobservasi, membandingkan atau muqaranah, mengukur sejauh mana bagaimana kita mengukur sesuatu, mendeskripsikan, menjelaskan sesuatu, lalu kemudian juga menganalisis melalui berbagai pendekatan dan metode analisis, dan juga menyimpulkan secara induktif. Dalam Islam, bahwa menuntut ilmu dipandang sebagai jihad di jalan Allah. Islam mendorong kuat umat manusia agar memiliki ilmu pengetahuan tanpa memandang dan melihat kasta, dengan cara menggunakan akalnya untuk berpikir, merenung dan sebagainya. Sehingga dengan ilmu pengetahuan Islam akan berkemajuan dan berperadaban. Yang selanjutnya, bidang selanjutnya pada bagian pertama ini adalah bidang pendidikan. Karakteristik Islam dalam bidang pendidikan yaitu Islam memandang bahwasanya pendidikan sebagai hak bagi setiap orang. Di Indonesia juga kemudian diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pendidikan itu hak warga negara Indonesia. Pendidikan sebagai hak bagi setiap orang, education for all, laki-laki maupun perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat. Long life education. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Islam pun memiliki rumusan yang jelas terhadap dunia pendidikan dalam bidang tujuan, kurikulum, guru, dalam hal ini adalah muradnya, terus juga kemudian metode, sarana, dan lain sebagainya. Dan tentu hal tersebut di atas juga sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Alaq, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya ayat 1-5 di atas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Di dalam Al-Qur'an juga dapat dijumpai berbagai metode pendidikan seperti metode ceramah atau khitabah bil lisan, tanya jawab, diskusi atau hiwar, demonstrasi, terus kemudian penugasan, keteladanan, pembiasaan, habituasi, karya wisata, cerita, nasihat, hukuman, dan sebagainya. Dan berbagai metode tadi kemudian dapat digunakan sesuai dengan materi yang diajarkan, dan dimaksudkan demikian agar pendidikan tidak membosankan bagi peserta didik. Kiranya itu materi yang bisa kami sampaikan seputar karakteristik ajaran Islam bagian 1, dan akan dilanjutkan karakteristik ajaran Islam bagian 2 di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.